Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk menghadiri seminar yang bertemakan kependidikan di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, memang pendidikan adalah sesuatu topik yang sangat menarik dan sangat perlu diperhatikan, terutama pendidikan di Indonesia, yang konon katanya masih perlu banyak perbaikan dan penataan ulang. Saya sendiri sangat setuju dengan hal tersebut, dikarenakan memang pendidikan di Indonesia masih sangat prematur atau belum matang. Namun perlu diingat bahwa kita juga jangan terlalu terpaku pada pendidikan yang ada di luar negeri, dan jangan sekali menyamakan pendidikan kita dengan mereka. Tentunya ini tidak bisa. Jika hal itu dilakukan, maka hal ini akan sangat dipaksakan dan akan berakibat lebih buruk, yang dampaknya sendiri mungkin bisa lebih merusak tatanan pendidikan saat ini. Sebagai pengantar, saya akan memberikan sedikit pandangan dan pendapat saya mengenai pendidikan di Indonesia. Pertama, saya akan menyampaikan arti pendidikan. Apa sih arti pendidikan itu sendiri? Pendidikan adalah proses untuk menuntun setiap insan melalui berbagai cara, terutama pengalaman untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dan untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Oleh karena itu, pendidikan harus memiliki tatanan yang baik dan benar. Agar apa? Agar dapat menjadi tuntutan. Jika pendidikan ini tidak memiliki tatanan yang baik, maka yang ada hanyalah penghancuran bagi manusia. Mungkin pada umumnya kita selalu berpikir bahwa hanya pendidikan formal saja yang dapat bermasalah. Namun faktanya tidak. Pendidikan informal, terutama dari lingkungan pertemanannya, atau biasanya seringkali disebut circle atau environment, itu sangat berdampak dan sangat berpengaruh. Bahkan dari keluarga saja sudah berpengaruh. Karena apa? Ya, karena tentunya saja karena mindset kita dari awal. Pola pikir dan kebiasaan itu adalah faktor pendukung untuk pendidikan. Maka dari itu, pembentukan mindset yang baik dan pembentukan lingkungan yang baik sangat diperlukan di Indonesia ini. Karena kedua hal merupakan suatu langkah awal yang sering terlupakan oleh kita. Untuk itu, para orang tua atau calon orang tua perlu memahami tentang hal ini agar langkah awal bisa tercapai. Mungkin masih banyak orang yang berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia masih salah atau kurang tepat atau tidak cocok atau sebagainya. Menurut saya sendiri memang benar bahwa pendidikan formal di Indonesia masih perlu banyak perbaikan dari berbagai faktor. Yaitu yang pertama ada faktor model pembelajaran. Kenapa hal ini harus diubah? Karena menurut saya kebanyakan orang model pembelajaran di Indonesia harus seperti di luar negeri. Menurut saya sendiri, setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Karena pada setiap kelas pasti memiliki model pembelajarannya yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada faktor jam pelajaran. Mungkin pada kasus ini semua orang akan berkata, jika di luar negeri masuk sekolah jam 8, jam 9, ya itu memang benar. Jam pelajaran di luar negeri nampak nyaman dan ideal. Dan memang itu faktanya. Namun, apakah hal tersebut cocok untuk di Indonesia? Menurut saya, tentu saja tidak. Karena apa? Karena adanya perbedaan budaya dalam negeri kita.
dengan luar negeri. Seperti apa sih contohnya? Seperti norma masyarakat, keagamaan, dan peraturan pemerintahan. Karena itu, penyesuaian memang boleh berlandaskan jam belajar luar negeri, namun harus tidak melupakan perbedaan budaya. Dan yang terakhir, ada faktor kualitas dari pendidikan. Faktanya, di Indonesia masih sangat kekurangan pendidik dengan kualitas yang mumpuni. Terkadang banyak dari pendidik ini hanya bekerja sebagai pendidik, namun tidak memiliki jiwa pendidik. Padahal mendidik adalah sesuatu yang perlu dilakukan dengan segenap hati dan tenaga. Tenaga pendidik di Indonesia sendiri menurut saya memang perlu di-upgrade atau ditingkatkan dengan berbagai pelatihan dan usaha lain yang sekiranya mendukung agar pendidik ini dapat mendorong dua faktor yang awal tadi. Karena semua faktor tadi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar acara ini. Dan itu tadi hanya sekedar pendapat saya. Pendapat yang lebih valid akan disampaikan oleh para narasumber yang telah hadir. Saya berharap hadirin dapat bersikap andil sekecil apapun itu untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.